Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang soal tryout ekonomi kelas 10. Adapun pembahasannya adalah tentang bank sentral, sistem pembayaran, uang, dan juga alat pembayaran. Kita akan membahas dari nomor 2 sampai nomor 21. Stay tune terus ya. Oke, kita langsung nomor 2. Soalnya adalah pada bank syariah, akad atau perjanjian dalam bentuk simpanan dinamakan apa nih? A. Wakalah. Wakalah itu lebih ke pelimpahan kekuasaan antara pihak pertama ke pihak kedua. Adapun mudorobah kaitannya dengan simpanan yang dilakukan dari nasabah ke pihak bank dan tentunya ada keuntungan di dalamnya. Adapun wadiah bisa dibilang itu sebagai titipan gitu. Jadi pure titipan tanpa ada tambahan seperti halnya mudorobah. Adapun musyarakah sendiri kaitannya dengan kerjasama antara pihak bank dengan pihak nasabah, yang mana kerjasama tersebut biasanya kaitannya dengan bisnis. Tentunya ada keuntungan di dalamnya nantinya tuh. Gitu. Dan istisna itu kaitannya dengan pesanan. Kalau dicontohkan mas sekarang kan momen mau lebaran nih, otomatis orang kan pengen beli baju baru, celana baru kan. Kalau misal dia pilihannya antara beli sama bikin, contoh dia milih bikin nih. Nah, ketika dia memilih untuk membuat baju atau celana baru, berarti kan dia pesan ke tempat pembuatan baju dan celana. Nah, pemesanan tersebut itu dinamakan sebagai istisna. Maka dari itu, kalau pertanyaannya hanya sekedar perjanjian dalam bentuk simpanan saja, nggak ngomongin keuntungan, tentunya jawabannya adalah ya betul, wadiah. Gitu ya, jawabannya yang C. Next, nomor 3. Perhatikan produk-produk bank berikut ini. Pertama, transfer, 2 inkaso, 3 letter of credit dalam negeri, 4 letter of credit luar negeri. Produk bank umum ditunjukkan nomor, kira-kira nomor berapa nih? Ini semuanya sebenarnya produk perbankan. Tapi ingat ya, ini kalau konteksnya bicara tentang produk bank umum, ini tentunya ngomongin bank umum dalam negeri tersebut gitu ya. Nah, kita lihat transfer. Tentunya transfer sudah banyak yang tahu ya. Transfer berarti kan pengiriman dana ya. Konteksnya pengiriman dana dari rekening satu ke rekening yang lainnya, mau itu via ATM, mobile banking, atau langsung lewat bank itu sendiri. Inkaso. Jadi inkaso itu kaitannya dengan fasilitas atau bantuan penagihan ke pihak eh, yang ingin ia tagih gitu. Jadi penagihan piutang biasanya kaitannya dengan surat-surat berharga, itu inkaso. Adapun letter of credit itu kaitannya dengan aktivitas perdagangan internasional, yakni ekspor dan impor. Berarti kan tiga-tiganya betul, tapi ini kita pilihannya antara dalam negeri sama luar negeri. Kalau konteksnya bank umum dalam negeri, tentunya adalah yang nomor 3. Berarti jawabannya adalah C, 1, 2, dan 3. Oke, kita langsung lanjut nomor 4 ya. Tempat memperdagangkan instrumen keuangan jangka panjang. Ingat ya, jangka panjang. Berarti kalau konteksnya jangka panjang, ini kaitannya dengan apa? Sudah dijelaskan ya, kalau misal sudah pernah dengar pembahasan sebelumnya, ada perbedaan antara pasar modal dan juga pasar uang. Yang pasti pasar modal itu konteksnya jangka panjang dan pasar uang itu jangka pendek. Nah, kalau misal pasar modal juga di sini kaitannya dengan investasi. Dengan investasi, adapun kalau misal pasar uang itu kaitannya dengan kegiatan bertemunya antara pemilik dana dengan peminjam dana gitu ya. Jadi kalau misal tadi pasar modal investasi berarti kan luas ya kaitannya, mau itu tentang reksadana, saham, obligasi, dan lain sebagainya. Kalau misal pasar uang kaitannya dengan pertemuan antara peminjam dana dengan penyedia dana. Berarti jawabannya adalah betul, pasar modal ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Salah satu fungsi pasar modal adalah, tadi kan
sudah dibahas ya, kata investasi. Berarti jawabannya adalah yang alternatif investasi. Lanjut nomor 6. Di bawah ini yang bukan merupakan peserta pasar uang. Ingat ya, yang bukan merupakan peserta pasar uang. Berarti kalau bukan merupakan peserta pasar uang, berarti yang ingin dicarinya adalah peserta pasar modal, ya kan? Gitu ya. Kalau koperasi, kira-kira menyediakan dana untuk pinjaman atau tidak? Tentunya menyediakan. Bank juga sama, pengusaha asuransi juga tentunya kaitannya dengan penyedia dana dengan lembaganya. CV juga berarti kaitannya ini dengan perusahaan kan ya, seperti itu. Dan di sini yang agak beda sendiri yakni kaitannya dengan bursa efek, karena ini kaitannya tentunya dengan saham dan lain sebagainya. Berarti jawaban yang betul adalah yang D. Betul ya. Oke, kita lanjut nomor 7. Berikut ini yang bukan merupakan instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar modal. Yang bukan merupakan instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar modal. Kira-kira yang mana? Berarti selain dari instrumen pasar modal itu sendiri. Jawabannya adalah deposito. Ada yang tahu kenapa deposito? Karena deposito itu salah satu fasilitas perbankan. Itu salah satu fasilitas perbankan. Kaitannya hampir sama dengan tabungan, tapi dalam jangka waktu yang tentunya cukup panjang. Kalau nabung, mungkin hari ini nabung, besok diambil lagi ya, itu bisa. Tapi ya ngapain nabung ya kalau kayak gitu. Nah kalau deposito, tentunya waktunya sudah ditentukan. Berapa lama sih dana ini disimpan dengan keuntungan sekian persen gitu ya. Jadi deposito adalah instrumen yang bukan merupakan instrumen keuangan dalam pasar modal. Lanjut nomor 8. Berikut ini yang bukan termasuk lembaga keuangan bukan bank. Berarti kalau misal yang bukan termasuk lembaga keuangan bukan bank, artinya bank atau bukan? Ya betul, artinya ini adalah bank. Berarti yang termasuk ke dalam bank yang mana? Bukopin, betul. Karena Bukopin adalah nama bank, Bank Bukopin. Tentunya sering dengar ya, Bank Bukopin. Sisanya pegadaian ya tentunya untuk mendapatkan dana pinjaman melalui barang atau surat berharga yang digadaikan. Dana pensiun ya tentunya dana pensiun yang memang biasanya didapatkan oleh ASN atau mungkin orang yang bekerja di lembaga swasta lainnya. Koperasi tentunya sudah banyak yang mendengar ya koperasi itu apa, mau itu koperasi simpan pinjam kan, koperasi unit desa dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di sini asuransi. Ketika asuransi tentunya ini lembaga yang akan mengcover nasabah yang ikut di asuransi tersebut, mau itu asuransinya asuransi kematian kan, asuransi kecelakaan dan lain sebagainya. Lanjut nomor 9. Produk yang menjanjikan ganti rugi apabila terjadi sesuatu pada anggotanya. Tadi sudah agak disinggung ya. Yang memberikan ganti rugi tadi sudah saya sebutkan, salah satunya kan asuransi kematian kan, asuransi kecelakaan kayak Cristiano Ronaldo yang mengasuransikan dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Ketika contoh ada yang lecet sekalipun berarti kan akan di cover oleh pihak asuransi. Jelas jawabannya adalah asuransi. Selanjutnya nomor 10. Perusahaan asuransi menghimpun dana melalui apa nih? Jangan sampai ketuker antara polis sama premi, karena ini dua-duanya kaitannya dengan asuransi juga. Kalau polis itu kaitannya dengan perjanjian atau kesepakatan antara pihak asuransi dengan member asuransi itu sendiri, berarti kan kaitannya dengan SK yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Adapun premi sendiri adalah cicilan yang secara rutin
setorkan ke pihak asuransi. Berarti kalau misal asuransi itu menghimpun dananya lewat apa nih? Kalau pilihannya antara kedua yang tadi, melalui asuransi atau melalui premi ya. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Kita lanjut. Nomor 11. Dana pensiun diperoleh melalui apa? Dana pensiun. Kalau misal ada yang orang tuanya ASN atau ada yang orang tuanya bekerja di lembaga swasta terus sudah selesai bekerja di lembaga tersebut alias sudah pensiun, ada dana yang tetap mengalir tiap bulan yang sebenarnya itu teh hasil dari iuran yang dipotong juga tiap bulannya, walaupun memang tentunya ada tambahan dari lembaga yang tempat ia bekerja, tentunya nggak pure itu hasil iuran yang dia setorkan tiap bulan gitu ya. Berarti diperoleh dari ya iuran gaji pegawai. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 12. Perhatikan keterangan berikut ini. Iuran dibayarkan setiap bulan selama waktu tertentu. 2. Nasabah akan menerima penghasilan setiap bulan setelah tidak bekerja. 3. Iuran yang terkumpul akan dikelola untuk kegiatan investasi. Dari keterangan di atas menunjukkan kegiatan usaha oleh salah satu LKBB. LKBB itu lembaga keuangan bukan bank. Berarti yang memang bukan bank lembaganya ya, non bank pokoknya. Nah, kira-kira dari keterangan-keterangan yang 3 tadi itu termasuk apa? Kita cari kata kuncinya ya. Yang pertama, iuran dibayarkan setiap bulan. Ini udah nggak asing ya. Ini mirip apa ya? Mirip dana pensiun ya. Nah, yang kedua, nasabah akan menerima penghasilan setiap bulan setelah tidak bekerja. Nih, penghasilan setiap bulan setelah tidak bekerja kita highlights. Ketiga, dikelola untuk kegiatan investasi. Kalau konteksnya investasi berarti kan jangka panjang. Berarti jelas jawabannya adalah dana pensiun ya. Ini sudah banyak clue yang bisa membantu teman-teman untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, selanjutnya nomor 13. Di bawah ini yang bukan manfaat leasing. Sudah tahu leasing itu apa? Nah, leasing itu lembaga keuangan yang biasanya mengcover pembelian-pembelian tertentu. Kayak ketika ada salah satu dari kita mungkin mengambil cicilan motor atau mobil nih. Berarti kan kalau contoh mengambil cicilannya motor nih, salah satu motor Yamaha gitu. Berarti ketika dia mencicil motor Yamaha, kira-kira ke pihak Yamaha-nya itu dia bayar cash atau nyicil? Cash tentunya. Tapi pertanyaannya siapa yang membayar cash ke pihak Yamaha-nya? Yang membayar cashnya itu adalah leasing. Jadi dia itu esensinya sebenarnya mencicilnya itu adalah ke pihak leasing. Karena yang membayarkan cicilannya adalah atau yang membayarkan motornya itu adalah pihak leasing. Kira-kira yang bukan termasuk manfaat leasing berarti yang mana? Menghemat modal? Ya, tentunya ya, menghemat modal karena dengan dana yang seminim mungkin ternyata dia tetap bisa dapat motor gitu. Yang kedua, persyaratannya mudah. Mudah nggak kira-kira? Mudah sekarang tuh ya, mudah banget. Cicilannya kecil, DP-nya juga kadang bukan cuma kecil lagi tapi bahkan ada yang tanpa DP gitu ya. Persyaratannya kadang cuma KTP dan KK saja gitu ya. Ternyata beberapa menit udah bisa dapat itu motornya gitu. Nah, kita lanjut dulu, tidak terjaminnya kita lewat. Fleksibel nggak? Fleksibel sebenarnya ya. Kita mau nyicilnya 3 tahun kah? Atau kalau ngerasa gaji besar nih tiap bulan setahun juga bisa. Dan yang E, diversifikasi pembiayaan. Tentunya terdiversifikasi ya dari pembiayaan yang memang kita ambil ketika mengambil suatu barang tersebut. Berarti yang bukan yang mana nih? Ya, yang bukan adalah yang C, tidak terjamin. Karena
sebenarnya ini kan dijamin oleh pihak leasing gitu ya. Bahkan sudah diasuransikan biasanya. Ketika sudah membeli ini sudah nyicil, ternyata maaf ya ada yang maling motornya, biasanya sudah diasuransikan. Ada penggantian biasanya yang dihitung seberapa lama dia sudah mencicil. Kita next. Saat ini Butina membutuhkan uang dalam jumlah besar dan cepat. Butina pun mendatangi sebuah lembaga keuangan bukan bank untuk menjaminkan anggunan berupa emas. LKBB yang dimaksud adalah, ingat ya, LKBB. Butina bawa emas untuk menjaminkan emas tersebut biar dapat uang gitu, karena butuh dana yang cukup besar. Kira-kira itu apa? Jelas ya, ini adalah pegadaian. Karena Butina menggadaikan emas yang Butina miliki biar dapat uang. Itu ya. Kita next lagi, nomor 15. Kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. Pembiayaan ya, ingat, pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal. Ini sudah dibahas pas pembahasan nomor sebelumnya. Jelas jawabannya adalah leasing. Leasing yang siap mengcover atau membiayai pembelian barang modal tersebut. Mau itu barang modalnya TV, atau mungkin sofa, mobil, motor, dan lain sebagainya. Itu leasing. Selanjutnya nomor 16 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan bankers bank. Artinya apa? Ini clue aja ya, bankers bank itu. Jadi Bank Indonesia itu termasuk lembaga, salah satunya itu untuk menjamin atau mengkondisikan supaya bank-bank di bawahnya, mau itu bank umum atau bank syariah, supaya tetap dalam kondisi stabil, tetap dalam kondisi yang sehat gitu. Jadi ketika memang ada yang sedang kolaps nih, salah satu bank umum, Bank Indonesia itu siap membantu sebagai pilihan terakhir untuk Bank Indonesia memberikan pinjaman terhadap bank di bawahnya atau terhadap bank umum. Berarti jawabannya jelas yang B ya, merupakan bank pemberi pinjaman terakhir pada bank umum. Tapi ingat, hanya sekedar memberikan bantuan terhadap bank umum, bukan untuk nasabah. Jadi kalau misal ada info nasabah bisa diberikan pinjaman yang cukup besar dari Bank Indonesia, jelas itu hoax ya. Oke, kita lanjut nomor 17. Berikut ini adalah fungsi uang. 1 alat penimbun kekayaan, 2 alat pembayaran, 3 alat tukar, 4 alat satuan hitung. Dari fungsi-fungsi di atas yang tergolong fungsi asli dari uang ya, fungsi asli ya, fungsi aslinya. Kira-kira yang mana? Ya jelas adalah yang D, alat tukar dan alat satuan hitung ya. Berarti alat tukar dari barang atau jasa yang ingin ia beli ditukar dengan uang yang ia miliki, kan seperti itu. Alat satuan hitung ya berarti sesuai dengan nominalnya. Itu ya, jawabannya adalah yang D, 3 dan 4. Selanjutnya nomor 18, mengatur, menjaga dan memelihara tingkat kestabilan nilai rupiah adalah tugas pokok dari Bank Indonesia ya. Awas jangan ketukar sama Bank Sentral Asia ya. Jangan mentang-mentang Bank Indonesia adalah bank sentral nanti kegocek sama Bank Sentral Asia. Karena ini mah kalau disingkat kan BCA ini tuh ya. Lanjut nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2. Memberi kredit pada nasabah. 3. Memberi garansi bank. 3. Mengatur peredaran uang. 5. Sebagai penyedia pinjaman atau pilihan terakhir ya. Dari pernyataan berikut yang merupakan tugas bank sentral, coba yang mana? Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, betul atau salah? Betul. Memberikan kredit. Apakah memberikan kredit? Tentunya tidak ya. Memberikan garansi bank? Betul atau tidak? Diberi garansi. Betul atau tidak? Coba kira-kira.
Ya, ini bisa betul ya memberikan garansi terhadap bank, terutama bank umum atau bank syariah. Mengatur peredaran uang juga betul sebagai penyedia dan terakhir. Ini mungkin maksudnya sebagai penyedia pinjaman terakhir bagi bank umum. Jadi jawabannya adalah yang kecuali nomor 2. Terakhir nomor kedua terakhir ya, karena masih ada nomor 21. Alat pembayaran yang sah dan dapat digunakan sehari-hari dalam kehidupan masyarakat suatu negara disebut uang. Uang apa kira-kira? Alat pembayaran nih, berarti uang kartal ya. Uang kartal tuh ingat ya, berarti uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk uang kertas atau uang logam itu uang kartal. Sedangkan uang giral itu kaitannya dengan alat pembayaran tapi non uang, biasanya dalam bentuk surat berharga. Itu uang giral. Nomor terakhir, instrumen pembayaran uang tunai. Kira-kira yang mana? Kita highlight ya, pembayaran tunai. Berarti kalau pembayaran tunai jelas yang uang. Betul ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semangat belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.